Dongeng Bahasa Indonesia. Sumur Harapan. Pernahkah kalian mendengar tentang kota tua dengan sumur yang membuat keinginan menjadi nyata? Iya, maksudku tidak ya. Maksudku iya. Sumur Harapan. Belum lama ini di sebuah kota bernama Velora, ada sebuah sumur harapan kuno. Sumur harapan yang mengabulkan permintaan. Oh, kumohon, hanya satu lagi harapan. Aku yakin aku tidak akan meminta lebih banyak. Terima kasih, Poppy. Terima kasih semua. Selama bertahun-tahun, pentingnya sumur harapan meningkat. Dan kepala kota membuatnya menjadi situs warisan. Ada kotak pos lama yang bertuliskan, "Berharap baiklah." Orang-orang dari jauh akan datang ke sini dan membuat permohonan. Mereka kemudian akan berbelanja di toko kami dan makan di restoran kami. Tapi segera keadaan berubah. Ada desas-desus bahwa sumur harapan dikutuk. Dan seorang anak laki-laki berusaha sendiri untuk menyelamatkan sumur harapan, Jonathan. Jonathan dibesarkan di kota Velora. Dia bekerja sebagai pembawa berita dan terus menyebarkan berita di kota. Tapi hari ini, dia sedih. Selamat pagi, Velorians. Kami memiliki putusan dari kepala kota. Sumur harapan kita sekarang akan ditutup selamanya. Masalahnya adalah sumur harapan yang membantu Velora menjadi makmur sekarang mengabulkan setiap permintaan. Kau akan berpikir bahwa mengabulkan setiap keinginan itu baik. Tapi lihat apa yang terjadi sebulan yang lalu. Aku lelah menjadi satu-satunya penjual bunga di kota. Aku ingin menjadi kaya. Aku ingin uang $1 juta, sehingga aku tidak perlu bekerja lagi. Aku lelah melihat apa yang aku makan. Aku ingin tidak pernah gemuk. Bukan hanya Ella si penjual bunga dan Homi yang membuat permintaan yang tidak bijak. Jonathan juga menyerah pada godaan. Hai sumur harapan, kau tahu aku sangat menyukai Maisie. Tapi dia sangat cantik, maksudku, aku hanya kutu buku. Dia bahkan tidak mengenalku. Bisakah aku berharap dia tertarik pada semua yang aku lakukan? Oh, maaf. Ini sumur harapan, bukan sumur pertanyaan. Aku berharap Maisie tertarik dengan semua yang aku lakukan. Hari berikutnya, Hai, Jonathan. Hai, bagaimana? Hai, Maisie. Aku terkejut kau tahu namaku. Kau lucu sekali. Wow, ternyata kau sangat menarik ya. Ternyata namamu itu juga menarik. Oke. Jadi, cukup memalukan. Maisie benar-benar tertarik pada semua yang dilakukan Jonathan. Bukan hanya itu. Ella, si penjual bunga, menutup satu-satunya toko bunga di Velora dan duduk di rumah di atas tumpukan uang. Dan Homi hanya bermalas-malasan dan makan sepanjang hari. Sebulan kemudian segalanya menjadi lebih buruk. Maisie akan mengikuti Jonathan kemanapun dia pergi. Dan selalu tertarik dengan semua yang dia lakukan. Ella menghabiskan sembarangan permen dan make up dan kota Velora dibiarkan tanpa bunga. Dan Homi dirawat di rumah sakit.
Kau tahu, karena dia tidak pernah gemuk, dia mulai makan dengan tidak seimbang dan jatuh sakit. Dan itu belum semuanya. Ada keinginan aneh lainnya yang juga menjadi kenyataan. Dan sumur harapan disalahkan. Tapi Jonathan tidak akan membiarkan itu. Tony, ibuku percaya bahwa sumur selalu membawa kebaikan bagi orang-orang. Ada yang salah dengan sumur harapan dan aku akan mencari tahu apa itu. Aku tertarik dengan semangatmu menemukan jawabannya. Jonathan memeriksa sumur selama berhari-hari bersama. Diikuti oleh Maisy tentu saja. Suatu malam, Jonathan memimpikan ibunya. John, jawaban atas pertanyaanmu ada di kotak pos. Jonathan meninggalkan rumahnya di tengah malam dan segera membuka kotak pos. Yang mengejutkan, dia menemukan gelang dengan nama Rosa tertulis di atasnya. Keesokan paginya, Jonathan dan Maisy pergi ke toko perhiasan tua Velora dan menanyakan tentang cincin. Oh, tentu. Gelang ini diberikan kepada Rosa oleh orang yang dia cintai. Rosa seorang Velorian, kau tidak akan percaya. Tapi sumur harapan selalu menyala saat Rosa datang ke sana. Percayalah, sumur punya tempat yang sangat istimewa bagi Rosa. Rosa akan berharap dengan benar, kekuatan, keberanian, lebih baik fokus pada studinya. Dan lalu, Rosa kecil jatuh cinta. Dan yang dia harapkan hanyalah bersama pria yang dia cintai. Tapi sumur tidak pernah mengabulkan keinginannya. Rosa patah hati. Dia tidak pernah mengunjungi sumur harapan lagi. Rosa pindah dari Velora beberapa bulan yang lalu. Tunggu sebentar. Sumur mulai mengabulkan setiap permintaan beberapa bulan yang lalu. Mungkin sumur merasa tidak enak pada Rosa dan sekarang mengabulkan semua permintaan. Aku tahu harus apa. Oh, ini begitu. Kau jangan katakan menarik. Tinggal seminggu lagi untuk sumur ditutup. Ketika Jonathan memutuskan untuk mendekati sumur di malam hari. Hai, sumur. Kita punya kejutan untukmu. Aku merasa sangat tertarik dengan apa yang coba kau lakukan. Tapi jujur, apakah menurutmu ini akan berhasil? Nak, kau bilang kau akan membawaku untuk bertemu teman lama. Kenapa kau membawaku ke sini? Jonathan menjelaskan kepada Rosa apa yang terjadi di Velora. Apa? Oh, aku bertanggung jawab atas $1 juta. Ya, aku tidak melihat bagaimana itu hal yang buruk. Kau terlalu memikirkan ini. Rosa berjalan menuju sumur. Aku maafkan sumur karena tidak mengabulkan keinginanku. Maksudku, aku masih muda saat jatuh cinta. Aku kemudian menikah dengan suamiku dan kami hidup bahagia bertahun-tahun. Tapi sumur itu hanya sebuah sumur. Dia tidak peduli. Nyonya Rosa terkejut melihat sumur menyala begitu dia meletakkan tangannya di atasnya. Tunggu, aku pikir itu selalu menyala. Aku tidak tahu itu karenaku. Kau berhenti percaya pada keajaiban sumur, Nyonya Rosa, dan dia merindukanmu dan mulai mengabulkan setiap permintaan secara harfiah. Oh, makhluk kecil yang malang. Maafkan aku telah menyakitimu. Itu bukan salahmu. Akulah yang tidak pernah berharap baik. Berharap baik? Ya, tentu saja. Itulah yang tertulis di kotak pos, kan? Sudah lama ku tulis. Aku sadar sumur ini mengabulkan semua keinginan baik. Kau tahu, ini arahan bagi semua orang yang punya keinginan. Kau harus berharap baik. Jonathan dan Maisy menyaksikan dengan air mata berlinang.
betapa dekatnya sumur harapan dan Rosa. Seolah-olah sumur itu menyembuhkan. Maisie, tentu saja ibu akan mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaanku ada di kotak pos, bukan di dalamnya. Jawabannya adalah berharap baik. Kita harus berharap dengan baik. Artinya meminta keinginan yang bijaksana dan keinginan kita akan terkabul. Tunggu, jam berapa sekarang? Mengapa kita keluar di malam hari? Tunggu, siapa kau sebenarnya? Saat sumur sembuh, itu menghilangkan semua keinginan yang telah dikabulkannya. Jonathan sedih melihat Maisie pergi karena dia tidak mengenal Jonathan lagi. Tapi dia tahu sekarang seperti Rosa bahwa semuanya menjadi lebih baik. 2 hari kemudian di tempat kerja, selamat pagi rekan-rekan Velorian. Hari ini adalah hari yang menginspirasi. Pertama, mari kita sambut toko bunga kita, Ella. Selamat pagi, Velorians. Seperti yang kalian tahu, aku telah menerima $1 juta dari Sumur Harapan. Sedihnya, aku membuang banyak uang, dan 2 malam lalu, aku membuka lokerku, dan semua uangnya hilang. Sejujurnya, aku merasa lega. Aku merindukan toko bungaku, jadi aku memutuskan untuk membukanya dan melihat semua cinta yang aku terima. Astaga, astaga. Ini adalah kisah yang benar-benar inspiratif. Sekarang mari kita pergi ke pahlawan kedua kita. Homie. Oh, Jonathan. Aku dikeluarkan dari rumah sakit kemarin. Berat badanku bertambah dan aku menyukainya. Aku merasa segar. Aku mengabaikan kesehatanku selama ini. Aku tahu sekarang bahwa bertambah berat tidak buruk. Bahkan, keinginanku membuatku lebih sembrono dengan tubuhku. Dan bersama dengan keinginan-keinginan lain itu juga pergi bersama Rosa. Kalian tahu, ini membuktikan bahwa sumur harapan kita secara resmi bebas dari segala kutukan. Jonathan menjelaskan keseluruhan cerita kepada Velorian. Jawaban atas semua pertanyaan kita ada di kotak pos. Berharap baik. Itu berarti bahwa kita semua harus membuat keinginan yang tepat, dan itu akan menjadi kenyataan. Kau ingin unggul dalam studimu? Berharap untuk fokus yang lebih baik. Kau ingin membeli mobil baru? Berharaplah untuk mendapatkan rezeki lebih. Teman-teman, kau berharap yang baik dan sumur harapan akan mengabulkannya. Pesan Jonathan menyebar seperti api liar. Dan tak lama kemudian turis berdatangan. Semua orang mulai meminta keinginan untuk membantu mereka tumbuh dan belajar. Sumur harapan tetap berada di tempatnya selamanya. Jonathan mendapat pelajaran berharga. Saat dia berdiri di depan sumur, dia berharap memiliki keberanian untuk berbicara dengan Maisie. Maisie berhak tahu bahwa aku menyukainya. Meskipun dia mengharapkan keberanian, sumur harapan telah memberikan keajaiban padanya untuk memberinya apa yang pantas dia dapatkan. Kau ini benar-benar menarik.